Bab 2655, sampai 2657. Chen Ping terus menghindar, dan bertanya dengan wajah bingung, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu berterima kasih?" Chen Ping tidak menyangka Ruyan Liu akan bangun, apalagi Ruyan akan melakukan sesuatu padanya begitu dia bangun, dan dia tidak tahu mengapa Ruyan melakukannya padanya. Anda harus tahu bahwa Liu Ruyan dapat bangun, itu semua berkat dia. Sekarang Liu Ruyan tidak berterima kasih padanya, tetapi dia bahkan melakukan sesuatu padanya, yang membuat Chen Ping sangat bingung. "Aku tidak tahu berterima kasih. Kamu orang yang tidak tahu malu. Kamu mengambil keuntungan dari ketidaksadaranku, menguasai tubuhku, dan membuatku kehilangan kepolosanku. Hari ini aku bersikeras membunuhmu." "Kamu siapa? Tempat apa ini?" Wajah Liu Ruyan penuh amarah, dan saat menyerang Chen Ping, dia bertanya. Begitu Chen Ping mendengarnya, dia langsung mengerti, ternyata Liu Ruyan salah paham dengannya. Seharusnya ketika Liu Ruyan bangun dan melihat bahwa dia telanjang, dia salah mengira bahwa seseorang telah memanfaatkannya. "Jangan pukul aku sekarang, aku tidak menyentuhmu sama sekali. Kamu salah paham, tetua ketiga membawaku ke sini, ini adalah gua rahasia sekte Kuali Giok." Chen Ping dengan cepat menjelaskan. Liu Ruyan berhenti ketika dia mendengar tetua ketiga, dan memandang Chen Ping dengan curiga. "Siapa kamu? Di mana tetua ketiga sekarang? Mengapa dia tidak datang?" Chen Ping menarik napas dan berkata, "Nama saya Chen Ping. Saya dapat dianggap sebagai murid dari 3 tetua. Anda dapat bangun, tetapi saya akan membantu Anda menjaganya." "Tetua ketiga masih di mansionnya, dia tidak datang. Aku hanya datang menemuimu." Liu Ruyan memandang Chen Ping, ekspresinya masih sangat gugup. Jelas dia masih tidak percaya apa yang dikatakan Chen Ping. "Kamu menjagaku? Bagaimana bisa tetua ketiga membiarkan seorang murid menyembuhkanku? Jelas kamu hanya berbicara omong kosong. Siapa kamu?" Setelah Liu Ruyan melihat Chen Ping, dia tiba-tiba menembak lagi. Chen Ping ditahan, dan kemudian dipaksa untuk menanyakan identitas Chen Ping. Meskipun Liu Ruyan tiba-tiba menembak, Chen Ping sudah siap, dan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Liu Ruyan. Meskipun kekuatan Liu Ruyan berada di puncak alam transformasi, tetapi di depan Chen Ping, itu tidak cukup sama sekali. Ketika Liu Ruyan melihat Chen Ping hendak mencengkeramnya, dia panik dan ingin menarik tangannya kembali, tetapi tangan Chen Ping seperti wakil, menggenggam erat pergelangan tangannya, tidak bisa bergerak sama sekali. "Kamu pembohong, murid dari garis keturunan tetua ketiga. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu kuat? Jelas kamu berbohong. Lepaskan aku, biarkan aku pergi dengan cepat." Liu Ruyan memelototi Chen Ping. Dia bisa yakin bahwa Chen Ping pasti bukan murid dari garis keturunan tetua ketiga, karena bagaimana mungkin seorang murid dari garis keturunan tetua ketiga memiliki seseorang yang lebih kuat darinya. "Aku membiarkanmu pergi, kamu tidak boleh melakukan apapun padaku. Aku sudah menjelaskannya padamu. Kenapa kamu tidak percaya? Aku tidak menyentuhmu. Mungkinkah kamu telah disentuh oleh orang lain, dan kamu tidak bisa merasakannya? Ini benar-benar tidak berhasil. Kamu dapat menggunakan tanganmu untuk memeriksa apakah barangmu yang paling berharga masih ada, maka kamu akan tahu." Chen Ping berkata dengan marah. Setelah mendengar kata-kata Chen Ping, Liu Ruyan langsung tersipu. "Kamu sialan, Bao." Liu Ruyan tahu apa yang dimaksud Chen Ping. Biarkan dia menguji tempatnya dengan tangannya. Chen Ping, seorang pria besar, bisa mengatakan kata-kata seperti itu, bukan hooligan atau semacamnya. Ketika Chen Ping mendengarnya, dia merasa terdiam beberapa saat, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Liu Ruyan. Pada saat ini, langkah kaki terdengar di luar, dan kemudian tetua ketiga masuk. Ketika tetua ketiga melihat Liu Ruyan, dia terkejut dan berkata, "Nona, kamu, apakah kamu sudah bangun?" Melihat tetua ketiga, Liu Ruyan juga sedikit terkejut. "Tetua ketiga, ini benar-benar kamu." "Tetua ketiga, cepat dan jelaskan. Aku benar-benar tidak bisa dibersihkan bahkan jika aku melompat ke Sungai Kuning." Kamu wanita tertua bersikeras mengatakan bahwa aku mencemarkannya.
dan ingin aku mengembalikan kepolosannya. Chen Ping melihat tetua ketiga datang, jadi dia melepaskan Liu Ruyan, dan berkata kepada tetua ketiga. Penatua ketiga juga mengerti, dan buru-buru menjelaskan, Nona, Tuan Chen diundang oleh saya untuk membantu Anda menyembuhkan, Anda telah koma selama bertahun-tahun. Saya mencoba segala macam metode tetapi gagal membangunkan Anda. Anda bisa bangun sekarang. Terima kasih kepada Tuan Chen. Tuan Chen, Liu Ruyan terkejut. Bukankah dia muridmu? Nona, Anda tidak tahu bahwa Tuan Chen memasuki sekte Kuali Giok dan sekte saya hanya demi kolam obat. Setelah itu, tetua ketiga mengikuti Liu Ruyan untuk menjelaskan perubahan di sekte Kuali Giok selama beberapa tahun terakhir secara mendetail. Liu Ruyan menjadi semakin marah semakin dia mendengarnya. Ketika dia mendengar bahwa Hu Yixiao menggunakan keterampilan medis sekte Kuali Giok untuk mengumpulkan banyak uang, dan juga menerima banyak perlengkapan pelatihan, Liu Ruyan hampir mati karena marah. Anda harus tahu bahwa tujuan ayahnya mendirikan sekte Kuali Giok adalah untuk menyelamatkan nyawa, menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan yang sakit dan merawat yang sakit, dan tidak pernah menghargai hal-hal seperti uang dan sumber daya. Tapi sekarang Hu Yixiao telah sepenuhnya meninggalkan tujuan sekte Kuali Giok, dan langsung mengubah sekte Kuali Giok menjadi sekte tentara bayaran. Memikirkan ayahnya yang diracuni, mata Liu Ruyan menjadi lembab. Hu Yixiao ini, aku harus menyelesaikan akun dengannya, aku ingin mengambil kembali sekte Kuali Giok. Sambil menggertakkan giginya, Liu Ruyan berkata dengan marah. Nona, kamu sudah bangun sekarang, dan kamu pasti bisa mengungkap kejahatan Hu Yixiao, tapi sekarang Hu Yixiao memiliki prestis setinggi di sekte Kuali Giok, dan kebanyakan dari mereka adalah muridnya. Dan tetua kedua juga memakai celana panjang dengan Hu Yixiao. Jika kamu keluar dengan gegabah sekarang, kamu mungkin tidak bisa mengalahkan Hu Yixiao sama sekali, dan kamu bahkan mungkin bisa masuk. Saat ini, Hu Yixiao tidak tahu kamu masih hidup, jadi kita bisa menunggu waktu kita. Penatua ketiga membujuk Liu Ruyan, peluang, kapan waktu yang tepat, sudah beberapa tahun berlalu. Jika kita menunggu lebih lama lagi, fondasi Hu Yixiao di sekte Kuali Giok akan semakin dalam. Liu Ruyan mengerutkan kening dan berkata dengan marah. Dengan kekuatanmu saat ini, setelah kamu keluar, kamu tidak akan menjadi lawan Hu Yixiao sama sekali. Aku takut dia akan membunuhmu dengan satu tangan. Apa yang akan kamu lakukan untuk merebut kembali sekte Kuali Giok? Melihat betapa lemahnya tulisanmu, kenapa emosimu meledak-ledak? Saat ini, Chen Ping berkata kepada Liu Ruyan. Ketika Liu Ruyan mendengarnya, dia sangat marah pada awalnya, dan ditambah dengan sarkasme Chen Ping, dia langsung berteriak pada Chen Ping, kamu belum puas denganmu, tetapi kamu mulai berbicara tentang aku. Apa yang kamu minta dariku? Bukankah aku baru saja menjelaskan semuanya padamu? Chen Ping bertanya dengan bingung, meskipun kamu tidak menyentuhku, kamu sendiri menanggalkan pakaianku, dan kamu melihat seluruh tubuhku. Bukankah aku harus menyelesaikan akun denganmu? Apakah tidak ada cara lain untuk menyembuhkan penyakit selain melepas pakaianmu? Aku melihat kamu sengaja melihat tubuhku hanya untuk mengambil keuntungan dariku. Alasan mengapa kamu tidak berani menyentuhku sepenuhnya karena tetua ketiga menjaga di luar, jadi kamu tidak berani melakukan apapun. Kalau tidak, apa yang kamu lakukan menyelinap ke sini sendirian kali ini? Tidakkah kamu hanya ingin menyentuhku? Jika aku tidak bangun, mungkin kamu sudah memegang tanganku sekarang. Liu Ruyan menamparkan wajah Chen Ping, membuat Chen Ping terdiam. Chen Ping datang ke sini diam-diam kali ini hanya untuk perawatan medis Liu Ruyan, bukan untuk bermain dengannya. Tetapi bahkan jika Chen Ping menjelaskan, siapa yang akan mempercayainya? Iya, aku di sini untuk bermain denganmu. Aku sudah menyembuhkanmu. Apa salahnya bermain dua kali? Ini hadiahku. Kalau tidak, kulitmu yang tipis dan daging yang lembut, dan sosokmu yang baik, bukankah itu sia-sia? Chen Ping tahu bahwa tidak ada yang akan mempercayai penjelasannya, jadi dia tidak menjelaskannya, dan hanya marah pada Liu Ruyan. Ketika Liu Ruyan mendengar ini, dia sangat marah sehingga dia akan menyerang Chen Ping, tetapi tetua ketiga buru-buru menghentikannya. Nona,
Tuan Chen jelas bukan orang seperti itu. Dia hanya marah padamu. Aku yakin dia datang ke sini untuk menyentuhmu. Saya dapat melihat bahwa Tuan Chen telah melihat gadis yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun wanita tertua dalam kondisi yang baik dan terlihat luar biasa, Tuan Chen mungkin tidak akan menganggapnya serius. Penatua ketiga buru-buru berkata. Penatua ketiga sangat kuat, kamu bisa melihat ini. Chen Ping terkejut. Bagaimana ketiga tetua itu tahu bahwa mereka memiliki anak perempuan yang tak terhitung jumlahnya? Tuan Chen, ini pertama kalinya saya membawa Anda ke sini. Anda membantu wanita tertua untuk mendiagnosis dan merawatnya. Mata Anda jernih dan Anda tidak memiliki pikiran jahat. Jadi, Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda sama sekali tidak menyentuh wanita tertua kami, dan saya percaya Anda. Tetua ketiga menjelaskan, ketika Liu Ruyan mendengar kata-kata dari tetua ketiga, dia tidak bisa menahan perasaan perbandingan di dalam hatinya. Chen Ping, izinkan saya bertanya, apakah Anda tidak menyentuh saya karena saya tidak setampan wanita yang Anda temui? Liu Ruyan sangat ingin tahu mengapa Chen Ping tidak menyentuhnya. Dengan sosok dan penampilanmu, di antara banyak wanitaku, kamu hanya bisa dianggap di bawah rata-rata. Chen Ping memandang Liu Ruyan dengan serius dan berkata. Ketika Liu Ruyan mendengar kata-kata Chen Ping, dia langsung menjadi marah. Berapa banyak wanita yang kamu miliki? Aku masih di bawah rata-rata. Meskipun aku tidak terlalu kuat, aku memiliki keyakinan mutlak pada sosok dan penampilanku. Di mana wanitamu? Aku ingin melihat seberapa baik mereka daripada aku. Wanita, jika menyangkut sosok dan penampilan mereka semua memiliki keinginan yang sangat tinggi untuk membandingkan diri mereka sendiri, tidak terkecuali Liu Ruyan. Aku bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak wanita yang kumiliki, tapi sekarang aku tidak bisa menemukan mereka untukmu. Tapi di sini saya punya gambar, lihat saja dan Anda akan tahu betapa berbedanya itu dari wanita saya. Seperti yang dikatakan Chen Ping, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan ada getaran di kehampaan, dan kemudian sebuah potret muncul. Yang dilukis di atasnya adalah Ji Ruxue, berpakaian putih, dengan rambut panjang dan syal, dan fitur wajahnya yang halus seperti peri. Terutama temperamen Ji Ruxue bukanlah sesuatu yang dimiliki wanita manapun. Melihat potret Ji Ruxue, Liu Ruyan tercengang. Dia tidak pernah menyangka ada wanita cantik dan temperamental di dunia. Tuan Chen, apakah ini benar-benar wanitamu? Ini seperti peri dari langit. Ketika tetua ketiga masih muda, matanya berbinar saat melihat potret Ji Ruxue. Tentu saja, ini hanya salah satu dari banyak wanita saya, dan wanita saya yang lain juga kewalahan. Sekarang Anda tahu mengapa saya tidak merasakan apa-apa ketika melihat wanita lain. Chen Ping sepertinya pamer, tetapi ketika dia berbicara, dia melihat ke arah Liu Ruyan. Dia sengaja mengatakannya kepada Liu Ruyan, untuk memprovokasi Liu Ruyan dengan sengaja. Liu Ruyan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika wanita dalam lukisan itu benar-benar Chen Ping, maka masuk akal bagi Chen Ping untuk melihat bahwa dia tidak tertarik. Nona, Anda tinggal di sini untuk saat ini, kolam obat akan dibuka dalam beberapa hari. Saya akan menemukan cara untuk memasukkan Anda ke dalamnya dan menggunakan energi kolam obat untuk membiarkan Anda menerobos ke keadaan integrasi. Kemudian kita akan menemukan cara untuk menjatuhkan Hu Yixiao. Penatua ketiga berkata kepada Liu Ruyan. Liu Ruyan mengangguk. Ini satu-satunya cara yang bisa dia lakukan sekarang. Jika dia keluar dengan gegabah sekarang, dia akan mati sia-sia. Chen Ping dan tetua ketiga pergi, dan ketenangan dipulihkan di dalam gua. Liu Ruyan mengingat apa yang dikatakan Chen Ping barusan, dan wajahnya langsung memerah lagi. Duduk di tempat tidur, Liu Ruyan mengulurkan tangannya perlahan. Dia ingin memeriksa sendiri untuk melihat apakah yang dikatakan Chen Ping itu benar. Ketika Liu Ruyan menyentuh rintangan itu, dia langsung menghela nafas panjang.